معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات السبع حتى سدرة المنتهى، وألقى إليه ما ألقى، وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمسة يقيمها من أراد من الله القرب والزلفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مستمسك بعروته الوثقى. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه، وأسري به إلى سماه وأراه من آياته الكبرى.
اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة ندرأ بها المصائب والأسواء. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله, marilah kita bersama-sama berusaha bersama-sama untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kualitas takwa kita kepada Allah, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya, melaksanakan perintah-perintah Allah, juga melakukan dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah dan juga yang telah dilarang pula oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah makna takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah, karena kita masih diberikan kesempatan yang kesekian kalinya oleh Allah berjumpa dengan salah satu bulan Muharram, 4 bulan yang telah dipilih oleh Allah di antara 12 bulan selama 1 tahun. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ketiganya berurutan dan beriringan. Sementara 4 bulan berikutnya, bulan Muharram yang keempat dipisah oleh Allah. Bulan itu adalah bulan Rajab. Saat ini kita telah diizinkan oleh Allah, ditakdir oleh Allah untuk kembali berjumpa dengan bulan Rajabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, marilah kita segarkan kembali, kita perbaharui kembali akan perhatian kita kepada salah satu bulan yang bulan ini di antara bulan-bulan yang dipilih di antara 12 bulan selama 1 tahun oleh Allah. Artinya dalam setahun ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut Allah memilihnya 4 bulan yang dikenal dengan sebutan Ashhurul Hurum. Bulan yang dilebihkan oleh Allah kemuliaannya, bulan yang diistimewakan kehormatannya oleh Allah. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan saat ini ada pada bulan yang keempat, yakni bulan Rajab. Mari ma'asyiral muslimin, kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan mulai melalaikan, jangan mulai mengurangi perhatian kita. Apa yang terjadi di bulan Rajab? Sejarah apa yang terjadi dalam perjalanan Islam di akhir zaman, ma'asyiral muslimin? Sudah banyak sekali keluarga Islam yang kurang perhatian kepada agamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bulan Rajab adalah bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Kemudian di bulan itu, ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan undangan termulia dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan undangan teristimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan undangan itu, panggilan itu tidak pernah Allah berikan kepada para nabi dan kepada para rasul selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab itu, ma'asyiral muslimin, pernah langit-langitnya Allah bergetar, arasnya Allah bergetar, malaikatnya Allah berbahagia saat itu yang ada di langit.
karena lapisan langit demi langit akan menjadi salah satu lorong perjalanan suci, perjalanan mulia dari kekasih Allah yang paling mulia di bumi, Nabi Muhammad SAW, untuk menghadap hadirat Allah yang maha mulia. Dipanggil ma'asyiral muslimin, diundang oleh Allah. Beliau tinggalkan Masjidil Haram ke arah utara ke Masjidil Aqsa. Perjalanan malam itu dikenal dengan perjalanan Isra. Kemudian naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa, menembus 7 lapis langit sampai Sidratil Muntaha. Naiknya Rasulullah dari bumi, naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, dikenal dan diabadikan oleh Allah sejarahnya di dalam Al-Quran, yakni peristiwa Isra'nya, peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ini bukan dongeng belaka, ma'asyiral muslimin, bukan cerita fiktif, tapi ini adalah kisah nyata dan peristiwa nyata bagi baginda Rasulullah SAW. Nabi Musa pernah mendambakan undangan itu. Nabi Musa bahkan pernah bermunajat untuk bisa dipanggil oleh Allah, bukan untuk dipanggil. Nabi Musa pernah memohon kepada Allah agar diizinkan untuk bisa melihat zatnya Allah, tetapi permohonan Nabi Musa ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi kita Muhammad SAW belum pernah mengangkat kedua tangannya, belum pernah menyampaikan dalam untayan doanya agar beliau bisa melihat Allah. Tetapi di luar itu semua, ma'asyiral muslimin, justru Allah yang menghendaki Rasulullah SAW menghadap langsung ke hadiratnya. Pada malam 27 Rajab, kurang lebih 1446 tahun yang lalu, peristiwa itu pernah mengoncang seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bumi ditinggalkan oleh Rasulullah saat itu. 7 lapis langit ditinggalkan pula oleh Rasulullah saat itu. Semua dijadikan lorong perjalanan sucinya menuju tempat yang dirahasiakan, yang tidak ada yang tahu tempat itu. Pertemuan Allah dengan Rasulullah, pertemuan dan perjumpaan Rasulullah dengan Allah, tidak ada yang tahu, ma'asyiral muslimin, kecuali Allah sendiri dan Rasulullah SAW. Sementara kita umat Islam akhir zaman ini kurang peduli, kurang perhatian apa yang terjadi pada bulan Rajab ini. Keluarga Islam saat ini sudah tergelincir jauh perhatiannya. Mereka lebih memperhatikan hal-hal yang fiktif. Mereka lebih memperhatikan hal-hal yang ilusi, yang tidak nyata. Bahkan cenderung kepada budaya-budaya di luar Islam. Itu yang diperhatikan oleh umat Islam saat ini. Bahkan terkadang, ma'asyiral muslimin, mereka yang melaksanakan ibadah umrah sekalipun, mereka tidak memperhatikan apa itu multazam, tidak memperhatikan dan tidak menanyakan apa itu Hijri Ismail. Tetapi kemasan umrah akhir zaman ini, ma'asyiral muslimin, cenderung sebagai tujuan untuk berdharma wisata. Tempat-tempat yang tidak memiliki sejarah di kota Madinah, di kota Mekah, justru menjadi tujuan dan rujukan saat ini. Mereka bukan mencari apa itu Jabal Rahmah, apa itu Jabal Nur, apa itu Jabal Tur. Mereka justru cenderung mencari tempat-tempat yang viral akhir zaman ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini merupakan fitnah akhir zaman, ma'asyiral muslimin. Mari, mumpung kita masih bisa diberikan dan ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan bulan Rajab, yang bulan ini penuh dengan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diangkat oleh Allah bukan hanya dengan rohnya. Lahir dan batin Rasulullah pada malam 27 Rajab saat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah. Beliau diangkat ke tempat yang paling tinggi karena tawadhu'nya Rasulullah SAW selama ia hidup di dunia. Rasulullah diangkat Nabi oleh Allah, belum pernah Rasulullah mengunggulkan kenabiannya. Rasulullah diangkat menjadi Rasul oleh Allah, belum pernah Rasulullah membanggakan kerasulannya. Bahkan beliau lebih suka
menyampaikan siapa dirinya, memberitahukan siapa dirinya, bukan dengan sebutan Nabi, bukan dengan sebutan Rasul, tetapi beliau lebih suka menganggap dirinya sebagai Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau berperangai sifat tawadhu, sesedikit apapun, sekecil apapun ia niat untuk tawadhu, hamba tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ma'asyiral muslimin, wa man takabbaru lillah wada'ahu Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tetapi barang siapa yang keadaannya di alam dunia ini menyombongkan karena Allah, menyombongkan kepada Allah, menyombongkan untuk Allah, maka orang tersebut akan dihinakan dan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Rasulullah diangkat ke tempat yang paling tinggi, bukan karena derajat kenabiannya, bukan karena derajat kerasulannya, tetapi karena ketawaduannya kepada Allah dan kepada umat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah menjadi umat beliau sekaligus pengikut dan penganut ajaran agama beliau. Kita bersyukur kepada Allah telah diangkat oleh Allah, telah dipilih oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah menjadi umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang juga Nabi Musa pernah memohon kepada Allah. Nabi, seorang Nabi, Nabi Musa seorang Nabi, bahkan seorang Rasul, bahkan beliau termasuk daripada di antara ulul azmi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah memohon kepada Allah. Seorang Rasul dari Musa alaihi salam pernah bermunajat memohon kepada Allah agar beliau dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita belum pernah bermunajat kepada Allah. Kita lahir ke alam dunia, langsung dipilih oleh Allah, langsung ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Rasulullah sekaligus mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengharapkan kemuliaan yang lain melebihi mulianya seorang hamba yang dipilih oleh Allah menjadi umat Rasulullah, kemudian dipilih menjadi umat yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan melebihi mulianya seorang hamba yang dipilih oleh Allah menjadi umat Rasulullah sekaligus menjadi pengikut dan penganut ajaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri dalam ubahan syairnya, beliau menyampaikan, bi akramir rusli kunna akramal umam. Kita mulia bukan karena amal ibadah kita. Kita mulia bukan karena usaha dan niatan kita. Kita mulia bukan karena kebangsaan kita, tetapi kita mulia berkat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menjadi manusia termulia di hadapan Allah, manusia yang paling suci, bahkan satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batin. Rasulullah telah disucikan oleh Allah bukan hanya lahirnya tetapi juga batinnya. Apapun yang datang dari Rasulullah tidak ada yang kotor. Apapun yang datang dari Rasulullah tidak ada yang najis. Rasulullah suci lahir dan batin. Beliau adalah Nabi kita, ma'asyiral muslimin. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Kita lahir ke dunia ditakdir oleh Allah menjadi umat beliau sekaligus pengikut dan penganut ajaran beliau. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita tahun ini dengan bulan Rajab yang dikatakan langsung oleh Rasulullah, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Al-hadits kama qala, bulan Rajab adalah bulannya Allah kata Rasul. Bulan Sya'ban adalah bulanku kata Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah persembahan cinta yang suci dari Allah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah setiap memasuki bulan Rajab, beliau selalu bermunajat dengan munajat yang sangat istimewa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itulah doa yang sering diungkapkan oleh Rasulullah manakala setiap berjumpa dengan bulan Rajabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Rajab tahun ini untuk kita, bukan bulan Rajab yang terakhir untuk kita. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, masih bisa bertemu dan berjumpa dengan bulan-bulan
Rajab di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan masuknya kita di bulan Rajab ini dipenuhi dengan keberkahan dari Allah. Diberkahi kita masuk bulan Sya'ban dan dipanjangkan usia, dipanjangkan umur kita berjumpa dengan bulan Ramadan juga dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan iman dan Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله موفق العاملين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيد بالمؤمنين من عباده فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على حب نبيك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على حب شريعة وسنة حبيبك مع كمال الصحة والسلامة والقوة والعافية بجودك بكرامك وبإحسانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.